Jejak itu tidak cocok dengan hewan manapun yang dikenal. Bahkan sensor panas milik militer menunjukkan suhu tinggi masih tersisa berjam-jam setelah makhluk itu pergi, seolah-olah tanahnya terbakar dari dalam. Di hari yang sama, pangkalan udara Ramon juga mengalami gangguan. Radar mereka lumpuh total selama 11 menit. Dan dalam waktu itu, semua kamera CCTV mati serentak. Ketika kembali menyala, satu hanggar pesawat tempur sudah hangus dan satu jet tempur lenyap tanpa jejak. Semua terjadi dalam senyap, ungkap seorang perwira AU yang tidak ingin disebut namanya. Kami tidak melihat apapun masuk, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya tiba-tiba hancur. Ketakutan mulai merayap, pasar-pasar kosong, sekolah ditutup. Pemerintah menyatakan status darurat nasional bukan karena perang, melainkan karena fenomena misterius yang belum bisa dijelaskan. Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menyebut ini sebagai hukuman alam atas penggundulan hutan dan pembakaran wilayah Palestina. Yang lain percaya bahwa ini adalah tanda-tanda kemunculan Dajjal, atau bahkan eksperimen rahasia militer Israel sendiri yang lepas kendali. Yang mengejutkan, kelompok ultra-ortodoks Yahudi mengeluarkan pernyataan yang jarang mereka sampaikan secara publik. Dalam doa bersama di Yerusalem, mereka menyebut ini sebagai hukuman langit atas kesombongan manusia. Namun belum selesai spekulasi berkembang, hal tak terduga kembali terjadi. Sebuah kamera satelit milik Eropa yang memantau kebakaran di Israel menangkap gambar siluet raksasa dari langit. Makhluk bersayap, berdiri di balik asap dengan tinggi lebih dari 50 meter, dan matanya menyala merah terang. Kementerian Pertahanan Israel langsung membantah, menyebut itu efek optik. Tapi gambar itu telanjur tersebar, bahkan muncul di halaman depan media internasional. Di sela ketegangan itu, seorang anak Palestina di jalur Gaza ditemukan tak sengaja merekam kawanan gajah liar dari jarak dekat, sedang berbaris seperti pasukan di sebuah ladang terbakar. Anehnya, anak itu berkata, "Mereka tidak ganggu saya. Mereka hanya lewat." Tapi semua burung terbang di atas mereka, seperti mengawal. Warga mulai percaya bahwa makhluk-makhluk itu datang bukan untuk menyerang manusia biasa, tapi untuk menghancurkan pusat-pusat militer tertentu. Di akhir hari, dunia menyaksikan dari televisi dan internet, sebuah negara dengan kekuatan militer tinggi lumpuh bukan karena rudal, bukan karena invasi, tetapi karena kekuatan alam misterius yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Dan malam itu, ketika api masih berkobar dan sirine meraung di seluruh Israel, seorang jurnalis senior menutup siarannya dengan kalimat yang menggetarkan. "Jika ini bukan perang, maka kita sedang diserang oleh sesuatu yang lebih tua, lebih purba, lebih besar dari peperangan manusia." Sahabat semua, peristiwa ini meninggalkan banyak tanda tanya besar. Api yang belum padam, jejak makhluk raksasa yang belum terungkap, dan trauma yang masih menghantui para saksi mata. Dunia seakan sedang menyaksikan babak baru dari kekuatan alam, atau mungkin sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar alam. Apakah ini peringatan? Ataukah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan belum pernah kita bayangkan? Yang jelas, serangan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pesan, dan dunia belum siap menerima jawabannya. Terima kasih telah menonton, menyimak, dan menyebarkan kisah ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kisah selanjutnya yang akan mengungkap lebih banyak fakta mengejutkan, analisa ilmiah, hingga kesaksian-kesaksian baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.